Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bertemu kembali di dalam program doa pagi online kita. Nah, sebelum kita bersama-sama berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita menyanyikan lagu berikut ini. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Semalam kami bisa tidur dengan baik, dan Tuhan mengizinkan kami bangun pagi ini juga dengan baik dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya pada pagi hari ini kami boleh mendengarkannya dengan baik. Kami boleh melakukannya juga di dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa, berkati hamba-Mu, agar hamba-Mu yang penuh dengan segala dosa dan cacat celah ini juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk dapat menyampaikan apa yang Tuhan mau. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 3 dan ayat 4. Ibrani 12 ayat 3 dan ayat 4. Saya akan membacakannya dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Coba pikirkan bagaimana sengsaranya Yesus menghadapi orang-orang berdosa yang melawannya dengan begitu sengit. Sebab itu janganlah berkecil hati dan putus asa. Sebab dalam perjuanganmu melawan dosa, kalian belum pernah berjuang sampai harus
menumpahkan darah. Ya. Coba pikirkan bagaimana sengsaranya Yesus menghadapi orang-orang berdosa yang melawannya dengan begitu sengit. Jangan kecil hati, jangan putus asa, karena perjuangan kita melawan dosa belum pernah berjuang sampai harus menumpahkan darah. Bapak Ibu, ada satu kata yang saat ini mungkin terkenal, ya, sering dipakai terutama oleh anak-anak muda. Padahal kata ini bukan kata baku atau kata bahasa Indonesia yang resmi. Kata yang saya maksud adalah lebay. Ya, lebay. Apa itu lebay? Ya, kita tahu ya, lebay itu kalau tadi saya sempat tanya Mbah Google, katanya berlebih-lebihan, norak, ya, baik dalam berkata-kata atau dalam berpakaian atau pokoknya segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Tapi Bapak Ibu, kayaknya memang manusia itu suka lebay ya. Lebaynya itu ya mungkin bukan hanya persoalan pakaiannya, bukan hanya soal masalah ketika dia berkata-kata atau ketika dia menceritakan sesuatu. Tetapi ada juga loh orang yang lebay secara spiritual. Wah, ini apa maksudnya lebay secara spiritual? Maksud saya begini, dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling susah. Wah, kelihatannya dia adalah orang yang harus diperhatikan Tuhan dengan lebih lagi, ya. Dan rasanya itu kalau menjadi orang Kristen itu kayaknya tuh perjuangannya susah sekali. Perjuangan hidupnya itu waduh luar biasa. Aduh, saya itu susah loh Pak Pendeta, saya susah loh Bapak Ibu gitu. Jadi menjadi orang susah itu bangga malah, karena dipertontonkan kepada orang lain. Kalau ngelihat orang lain susah, ngenyek, ngece, segitu aja susah, apalagi hidup saya, kayak gitu biasanya ya. Saya lebih susah lagi, ya kayak gitu. Lebay. Ya, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berlebihan. Nah, Ibrani 12 tadi ayat 3 dan 4 ini seolah-olah mau mengatakan, kalau kamu punya pergumulan, kalau kamu punya persoalan, kalau kamu punya masalah yang banget itu, jangan lebay, malu, ya, jangan lebay. Harusnya kalau kita lebay, malu. Loh, iya sih memang yang namanya masalah hidup itu kan pasti berat dong, pasti susah dong. Tapi apa iya masalah hidup kita itu sampai mencucurkan darah seperti Tuhan Yesus? Kayaknya enggak sih ya. Saya tahu mungkin saat ini ada yang lagi pusing ya, pagi-pagi lagi pusing. Kenapa? Lagi mikirin utang ya. Utang kok nggak selesai dibayar. Saya tahu. Atau mungkin ada yang pagi ini bangun nggak seger nih. Kenapa? Kepikiran penyakit. Aduh, saya bangun kok badan sakit semua. Atau aduh, gimana ya orang yang saya cintai ini kok nggak sembuh-sembuh, ya. Atau mungkin lagi bangun pagi-pagi ini sudah mulai mikir, ntar ketemu istri, ketemu suami, atau ketemu orang tua, papa atau mama, ketemu anak yang nyebelin lagi. Sebel aku, kapan sih ya masalah rumah tanggaku ini selesai? Bapak Ibu, iya sih, memang yang namanya masalah pasti susah ya, pasti berat ya. Tetapi firman Tuhan tadi katakan, ingat masalah kita itu belum sampai mencucurkan darah seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu, ketika kita ada dalam pergumulan,
ada dalam kesulitan hidup, kita berat sekali, hidup yang kita jalani ini susah sekali, apa yang kita lakukan? Jelas, yang pertama, yuk jangan lebay. Karena kalau kita lebay, kita melebih-lebihkan, kita merasa bahwa masalah kita yang berat ini adalah masalah yang terberat yang pernah dimiliki oleh manusia, misalnya seperti itu. Maka itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru malah menambah beban masalah yang ada. Jadi yang pertama, yuk jangan lebay. Kita percaya bahwa di balik masalah ini masih ada loh masalah yang jauh lebih berat lagi. Kita bersyukur dikasih ujian sama Tuhan seperti ini sekarang ini, ya. Lalu yang kedua, apa yang mesti kita lakukan? Selain kita mengatakan bahwa ayo Adon, ayo hai diriku, jangan lebay ya ketika menghadapi masalah. Yang kedua Bapak Ibu, arahkanlah pandanganmu, lihatlah pikiranmu kembali seperti apa yang dikatakan Ibrani 12 ayat 3. Pikirkan bagaimana sengsaranya Tuhan Yesus waktu ia sedang ada dalam pergumulan. Bayangkan, masih ingat peristiwa malam Taman Getsemani itu toh? Begitu beratnya Tuhan Yesus menanggung beban sampai darahnya seperti titik-titik darah. Keringatnya maksud saya itu sampai bercucuran atau seperti titik-titik darah. Saking dia macam-macam ya, takut ya, susah ya, sedih ya, berat sekali, sampai berkata kalau boleh cawan ini berlalu tetapi biarlah kehendakmu bukan kehendakku. Coba kita pikirkan lagi bahwa ternyata ada loh yang jauh lebih sengsara untuk kita. Dan dia tidak lebay, dia menjalaninya dengan tekun, dia menjalaninya dengan satu langkah demi satu langkah sampai pada puncak Golgota itu. Ya, walaupun lawannya dikatakan Ibrani 12 itu sangat sengit. Nah, itu hal yang kedua. Lalu jadi hal yang pertama jangan lebay. Yang kedua, pandang pada Kristus. Kalau kita punya masalah, Kristus telah setia menanggung bebannya, penderitaannya juga, bahkan penderitaan kita yang dia tanggung. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dengan demikian jangan berkecil hati dan jangan berputus asa. Ya, dunia belum berakhir ketika masalah kita belum juga selesai. Ini bukan kiamat. Ini bukan masalah yang kemudian harus sampai kita kehilangan nyawa kita dan kita habis punah. Tidak. Di tengah-tengah berita yang menakutkan, ada resesi, ada lagi ancaman nuklir, ada lagi macam-macam deh. Ya, bangun pagi-pagi ngelihat WA tambah stres karena isinya bikin nyetresi semuanya. Berita-berita yang nyetresi. Bapak Ibu, kalau kita tidak lebay, tapi kita pandang Tuhan kita yang dengan tekun dan setia menanggung pergumulan-pergumulan dunia ini, maka yang ketiga, kita tidak akan berputus asa, kita tidak berkecil hati. Tuhan memampukan kita untuk terus melangkah. Nah, Bapak Ibu, pagi ini bagaimana keadaan Anda semua? Bagaimana keadaan kita semua? Masih mengingat pergumulan-pergumulan yang nanti akan dihadapi? Gak apa-apa, mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Mari kita merasa bahwa ini bukan persoalan yang membuat kita hancur berantakan. Masih ada Tuhan, masih ada kekuatan dari Tuhan. Tuhan telah menjalaninya lebih dulu dengan setia. Kita pun juga akan mampu menjalaninya bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terus berjalan menanggung pergumulan, persoalan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, jangan sampai kami berkecil hati dan berputus asa dalam pergumulan hidup yang saat ini kami alami. Karena kami diajar oleh Tuhan untuk menyadari bahwa pergumulan hidup kami ternyata tidak sampai mencucurkan darah. Karena itu kami percaya pergumulan ini pasti dapat kami hadapi. Sekalipun sengit, sekalipun berat, sekalipun mengerikan, tetapi kami tidak akan memandang persoalan ini lebih besar daripada kuasa Tuhan yang maha besar. Karena itu ya Bapa, kami percaya dengan memandang pada kesetiaan Yesus yang terus dengan setia memikul pergumulan dan persoalan dunia ini, maka kami yakin kami akan melewati persoalan-persoalan hidup ini dengan baik. Pagi ini Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang saat ini mungkin berkecil hati dan berputus asa. Mari Tuhan jamah, mari Tuhan berikan kekuatan. Kami yakin Tuhan akan terus menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami percaya Tuhan Yesus pasti berkuasa atas kehidupan kami, atas pergumulan dan persoalan kami. Hari ini kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan untuk menghadapi persoalan dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikian doa pagi kita pada hari ini. Kita masih bisa dapat terus mengikuti doa pagi setiap hari Selasa dan Kamis ya, dimulai setiap jam 5 pagi. Terima kasih, dan sebelum kita mengakhiri doa pagi kita, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian berikut ini. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu